Makna politik, teriakan Ganjar Capres di Makassar. Adu pengaruh sudah mulai terjadi membuat tensi politik menjelang pemilu 2024 terasa lebih ramai dan seru. Setelah beberapa waktu lalu, pihak Anies Baswedan beberapa kali memamerkan teriakan masyarakat Anies Presiden. Kini teriakan senada kepada orang yang berbeda kembali terjadi. Kali ini teriakan Ganjar Presidenku terjadi di Bandara Hasanuddin Makassar. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disambut heboh warga saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan teriakan Ganjar calon presiden. Dinamika politik tanah air rupanya sudah diketahui oleh masyarakat luas. Beberapa yang digadang-gadang sebagai kandidat calon presiden sudah diketahui publik, bukan hanya konsumsi pihak tertentu. Hasil survei beberapa lembaga survei mengeluarkan rilisnya. Hasilnya beberapa orang disinyalir mempunyai elektabilitas tinggi sebagai Capres 2024. Orang-orang tersebut adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan lain-lain. Ketika orang-orang tersebut datang ke suatu daerah, masyarakat antusias dan histeris menyambut. Karena siapa tahu di antara mereka benar-benar ditakdirkan menjadi presiden pengganti Jokowi yang akan habis masa jabatannya. Lawatan Ganjar kali ini ke Makassar punya pesan tertentu. Meskipun Ganjar Pranowo mengaku datang karena undangan Pak Denny, sebagai seorang politisi tentu ada efek politiknya. Kunjungan Ganjar ke Makassar akan dikaitkan dengan upaya Ganjar untuk meraih simpati masyarakat atau calon pemilih di kawasan timur Indonesia atau luar Jawa. Apalagi Makassar ini menjadi barometer konstelasi politik di kawasan timur Indonesia atau KTI. Hal ini bisa dianggap dalam istilah di Jawa Kulon Nuwun atau sowan ke masyarakat pemilih di kawasan timur. Itu terlihat ketika di beberapa tempat beliau diteriaki Ganjar calon presiden. Selain itu, Ganjar mengunjungi tempat-tempat yang dihormati seperti kunjungan ke makam Raja-Raja Goa, ke makam Sultan Hasanuddin, lalu ke makam Pangeran Diponegoro dinilai syarat makna. Kunjungan ini dinilai semakin memperkuat pesan Ganjar ingin dekat ke pemilih di Sulawesi Selatan atau secara umum kawasan timur Indonesia yang selama ini sudah dilirik kandidat lain yang disebut-sebut bakal maju di pemilihan presiden. Ganjar Pranowo tentu tidak ingin ketinggalan meskipun pemilih di Jawa jauh lebih banyak, tetapi karena persaingan ketat di berbagai survei, basis-basis suara harus dimanfaatkan. Potensi suara di kawasan Indonesia Timur harus diperhitungkan juga. Oleh karena itu kunjungan silaturahmi harus dilakukan. Masyarakat pemilih di kawasan timur tidak bisa diabaikan, sehingga banyak tokoh-tokoh yang digadang maju pilpres masuk melalui Makassar sebagai rujukan konstelasi politik di KTI, sehingga banyak yang mencoba menggait simpati lewat pesan-pesan tertentu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi dengan santai teriakan Ganjar calon presiden. Dia menyebut kunjungan ke Makassar bukan untuk politik. Ganjar datang ke Makassar untuk menghadiri sejumlah kegiatan, seperti menghadiri undangan pernikahan Putri Wali Kota Makassar, Mohram dan Dani Pomanto. Selain itu, Ganjar dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada juga dijadwalkan mengikuti sejumlah kegiatan lain, di antaranya meresmikan desa inklusif binaan keluarga alumni Gadjah Mada dan meninjau program Kagama Kantelan, program dari Kagama Care yang bertujuan memberikan bantuan sembako. PDIP sampai saat ini memang belum resmi mengumumkan siapa kandidat capres dan cawapres yang akan diusung PDIP. Tetapi jika melihat langkah politik yang dilakukan Partai Banteng ini, jelas terlihat bahwa Puan Maharani dipersiapkan menjadi Capres 2024. Padahal elektabilitas, popularitas Puan sangat rendah, jauh di bawah seorang Ganjar Pranowo. Walaupun kemungkinan Nyapres dari PDIP sangat kecil, rupanya Ganjar tetap melakukan langkah politik terkait potensi pencapresannya.
termasuk Kulo Nuwun ke kawasan Indonesia Timur. Teriakan Ganjar Presiden di Makassar bisa menjadi tambahan semangat bagi Ganjar supaya tetap melangkah demi RI 1. Artikel ini ditulis oleh Adin di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.